Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat BMKG. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam podcast Balai Besar MKG Wilayah 2 episode kelima bersama saya Herna Fauzi dalam Nobar Ngobrol Bareng Pakar. Nah, kalau episode sebelumnya kita sudah membahas tentang cuaca dan iklim, pada episode kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat expert di bidang gempa bumi. Beliau adalah Pak Dr. Dimas Salomo Sianipar PhD dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Dan kemudian ada Pak Fitri Afiadi STMT dari Balai Besar MKG Wilayah 2. Selamat datang Pak. Selamat pagi Mbak Rina. Selamat pagi. Ya, perlu Sobat BMKG ketahui bahwa Pak Dr. Dimas Salomo Sianipar ini merupakan doktor termuda di BMKG. Dalam usia yang cukup muda, beliau sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 melalui program Fast Track ya Pak ya, di National Central University di Taiwan. Luar biasa sekali nih Pak. Dan kemudian saat ini beliau sudah aktif mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mata kuliah apa Pak yang Bapak ampu? Saya mengajar mata kuliah praktek seismologi 1, praktek seismologi 2, kemudian geodinamika, kemudian mekanisme sumber gempa bumi, dan beberapa mata kuliah lain seperti geologi struktur, pendahuluan geofisika. Luar biasa sekali. Jadi memang pas banget nih Sobat kita mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten sekali di bidang gempa bumi. Nah, kemudian Pak Fitri Afiadi STMT juga saat ini kandidat doktor ya Pak di BMKG karena sedang menyelesaikan juga studi S3-nya di Universitas Indonesia. Dan Pak Fitri Afiadi ini juga merupakan Wakil Ketua Kelompok Kerja Tim Geofisika di Balai Besar MKG Wilayah 2. Benar begitu ya Pak ya? Yeah. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama Bapak bergabung atau mengabdi di BMKG? Baik, saya masuk di BMKG ini mulai bekerja tahun 1999. Nah, jadi pertama dinas itu saya di Stasiun Geofisika Padang Panjang. Kemudian pindah ke Balai 2 ini tahun 2009. Dan sampai sekarang di 2024 ini berarti ya sekitar masa kerja itu sudah sekitar 25 tahun. Luar biasa sekali nih. Nah, mengusung tema tentang gempa bumi nih Pak Dimas. Yeah. Sebenarnya bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi itu? Kemudian kenapa ada gempa bumi yang dirasakan dan ada gempa bumi yang tidak dirasakan? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebenarnya gempa bumi itu adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi yang diakibatkan karena adanya pergerakan dua blok batuan di bawah permukaan bumi ya. Jadi sebenarnya gempa bumi yang kita rasakan itu atau gempa bumi yang menyebabkan kerusakan pada bangunan kita itu sebenarnya bisa diklasifikasikan menjadi dua ya. Jadi yang pertama adalah kalau pergerakan blok batuan itu tepat ada di bawah kita, jadi gempanya terjadi dengan kedalaman dangkal, kemudian lokasinya tepat ada di gedung kita itu, maka kerusakan itu disebabkan sebenarnya karena pergerakan tadi, pergerakan blok batuan itu secara langsung. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut displacement-nya. Tetapi kalau gempa bumi itu terjadi pada jarak tertentu, pada kedalaman tertentu yang cukup jauh dari tempat kita berada ini, sebenarnya yang kita rasakan atau kerusakan bangunan itu disebabkan oleh gelombang seismik yang dipancarkan atau diradiasikan dari gempa bumi itu sendiri. Jadi ada dua hal di sini ya. Jadi kalau pergerakan batuannya tepat ada di dekat kita, maka yang menyebabkan kerusakan itu justru adalah pergerakannya itu sendiri. Tetapi kalau gempanya terletak pada jarak tertentu, pada kedalaman tertentu yang cukup jauh dari kita, maka yang menyebabkan kerusakan itu adalah gelombang seismiknya. Nah, kenapa gempa bumi ada yang dirasakan dan ada yang tidak dirasakan? Itu tergantung dua faktor tadi, yaitu jarak dan kedalaman gempa buminya secara
sederhana. Tetapi sebenarnya kenapa gempa bumi itu dirasakan itu sebenarnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama efek dari sumber gempanya sendiri, kemudian efek dari medium penjalaran gelombang seismiknya, kemudian yang ketiga adalah efek dari tapak lokal di mana gedung atau tempat kita itu berada. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa gempa ada yang dirasakan dan ada yang tidak dirasakan. Nah, kemudian nih Pak, jika suatu wilayah sudah terjadi gempa bumi, apakah di kemudian hari akan kembali terjadi seperti itu Pak? Lalu bagaimana waktu atau periode ulang untuk gempa bumi itu akan kembali terjadi? Iya, betul. Jadi gempa bumi itu kalau secara ilmu geologi itu ada yang disebut dengan istilah periode ulang ya. Jadi kalau gempa bumi misalnya terjadi pada tahun ini, maka dia akan punya periode ulang. Dia ada kemungkinan, ada potensi atau probabilitas dia terjadi lagi di masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhinya sedikitnya ada beberapa hal, mungkin ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah seberapa panjang segmen patahan yang mengalami robekan selama gempa itu. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar laju slip atau laju displacement pada zona sesar itu. Kemudian yang ketiga adalah seberapa banyak segmentasi atau penahan atau barrier yang ada di zona sesar tersebut. Artinya begini, semakin panjang segmen sesarnya, maka dia akan berpotensi menghasilkan gempa yang lebih besar. Misalnya, gempa Palu tahun 2018 itu mempunyai magnitudo 7,5 dengan panjang sesar yang mengalami robekan itu sekitar 150 km. Nah, gempa Palu itu terjadi di sesar Palu Koro dengan pergerakan slip lajunya itu sekitar 40 mm per tahun, jadi cukup besar. Jadi periode ulangnya menjadi semakin cepat begitu. Ordenya adalah ratusan tahun. Jadi misalnya kalau misalnya untuk mengakumulasikan gempa dengan magnitudo 7,5 itu kan dia akan menghasilkan slip displacement-nya 4 meter. Jadi kalau tadi dia punya laju 40 mm per tahun, mungkin secara sederhana hitungan-hitungan kita, maka dia butuh 100 tahun untuk mengakumulasikan 4 meter tadi. Kan 40 mm per tahun, maka supaya dia bisa 4 meter, berarti butuh 100 tahun. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi periode ulang gempa bumi itu secara teori itu ada dan skalanya itu ratusan tahun, 100 sampai 500 tahun. Nah, berkaca pada kejadian gempa bumi yang Pak Dimas sebutkan tadi, gempa bumi Palu, kemudian ada gempa bumi Jogja juga, terus yang baru-baru terjadi ini gempa bumi Bawean ya Pak ya dengan magnitudo cukup besar 6,5 yang terjadi, kemudian ada juga gempa bumi yang terjadi di Kalimantan. Nah, kenapa nih Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengalami kejadian gempa bumi nih Pak? Ya, jadi secara sederhana bisa kita katakan bahwa wilayah Indonesia ini memang terletak di zona yang rawan terhadap gempa bumi. Kenapa? Karena secara geologi wilayah Indonesia itu disebut wilayah dengan tektonik yang sangat aktif. Penggerak utama tektonik di Indonesia itu adalah karena adanya tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 50 sampai 70 mm per tahun. Jadi 5 sampai 7 cm per tahun. Jadi mungkin kita bisa bayangkan bahwa pergerakan lempeng itu seperti pertumbuhan kuku kita ya. Jadi sekitar ordenya atau skalanya itu milimeter per tahun begitu ya. Jadi sebenarnya lempeng Samudra Indo-Australia itu mendorong lempeng Eurasia dengan kecepatan 5 sampai 7 cm per tahun itu. Ya bisa kita bayangkan ya, misalnya sebuah kaca yang sifatnya rigid kaku ya. Kalau kita dorong terus-menerus karena dia sifatnya rigid kaku, maka dia akan terjadi retakan-retakan itu ya. Maka di retakan-retakan itulah terjadi gempa bumi tadi ya, karena dia mengakumulasikan strain energi atau energi deformasi di sana, karena tadi didorong terus-menerus, maka itulah penyebab kenapa wilayah Indonesia itu aktif secara tektonik ya. Jadi secara umum ada 2 sumber gempa bumi di wilayah Indonesia. Jadi pertama di zona penunjaman tadi, zona tumbukan tadi,
yang sering kita sebut zona subduksi. Nah, zona subduksi ini cukup berbahaya karena dia akan menghasilkan gempa yang magnitudonya sangat besar. Karena apa? Karena dia menyediakan luasan yang cukup luas untuk menghasilkan gempa yang sangat besar. Contohnya gempa Aceh Desember 2004 itu menghasilkan gempa sampai magnitudo 9,1 dengan panjang rupture atau robekannya itu sampai 1.200 km. Kemudian sumber kedua adalah karena tadi zona wilayah Indonesia itu didorong terus-menerus, maka muncul tadi retakan-retakan yang kita sebut sesar-sesar aktif. Sesar-sesar aktif ini terjadi di kedalaman yang dangkal dan bisa dekat dengan kota-kota yang berpenduduk sangat banyak. Jadi itu sangat berbahaya juga. Nah, kemudian nih Pak Dimas, selain bencana gempa bumi, Indonesia juga rawan terhadap bencana tsunami. Apakah setiap gempa itu menyebabkan tsunami, Pak? Iya, jadi tidak semua gempa bumi itu menyebabkan tsunami ya. Jadi syarat paling utamanya itu adalah yang pertama, gempa bumi itu mempunyai epicenter itu di laut ya. Jadi pusat gempa buminya di laut, tetapi tidak semua gempa yang epicenternya di laut itu juga bisa menyebabkan tsunami. Ada syarat lain, jadi yang kedua adalah kedalamannya itu relatif dangkal ya. Sehingga tadi deformasi yang disebabkan oleh gempa bumi itu bisa mengganggu kolom air laut tadi yang menyebabkan tsunami tadi. Jadi syarat kedua adalah kedalamannya dangkal. Syarat ketiga adalah mekanisme gempa bumi itu menyebabkan pergerakan vertikal ya. Jadi pergerakan baik itu naik atau turun. Jadi kalau disebut mekanisme sumbernya itu adalah mekanisme sumber yang penyesaran naik atau turun. Sehingga dia mengganggu stabilitas kolom air laut itu dan menyebabkan tsunami. Jadi itu gambaran bagaimana gempa bumi yang bisa menyebabkan tsunami. Lalu bagaimana cara BMKG dalam menentukan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami atau tidak? Baik, jadi BMKG mengoperasikan yang disebut Sistem Peringatan Dini Tsunami atau dalam bahasa Inggris disebut Tsunami Early Warning System atau INA-TEWS ya. Jadi secara umum mekanisme yang dilakukan BMKG adalah pertama BMKG harus menentukan dulu gempa bumi mana yang terjadi di dasar laut tadi ya, yang epicenternya di laut begitu. Maka dalam waktu kurang dari 5 menit itu untuk gempa dengan magnitudo di atas 5 itu BMKG harus segera menginformasikan di mana lokasi gempanya, termasuk di mana epicenternya, berapa kedalamannya, dan kapan terjadinya gempanya ya. Itu dalam waktu kurang dari 5 menit ya. Tujuannya apa? Karena untuk gempa bumi yang terjadi di zona subduksi di wilayah Indonesia itu biasanya waktu yang dibutuhkan, waktu penjalaran tsunami untuk tiba di pesisir pantai itu sekitar 20-30 menit. Jadi kalau BMKG bisa menginformasikan gempa bumi kurang dari 5 menit, jadi masyarakat punya waktu yang cukup untuk mengevakuasi diri. Itu yang disebut golden time, itu pentingnya. Kemudian selanjutnya adalah BMKG harus menentukan seperti apa mekanisme sumber gempanya tadi. Jadi secara umum kan ada 3 tipe mekanisme sumber ya. Ada sesar naik, sesar turun, atau sesar geser mendatar. Nah kalau misalnya diidentifikasi gempanya tadi terjadi di laut, kemudian kedalamannya dangkal, kemudian magnitudonya relatif besar, kemudian mekanismenya tadi sesar naik atau sesar turun, maka BMKG akan merilis yang disebut pemodelan tsunami-nya. Jadi di database BMKG itu sudah ada skenario tsunami yang sudah dihitung sebelumnya, atau dalam bahasa Inggris disebut pre-computed ya. Jadi sebelumnya itu sudah dibuat, kalau gempanya terjadi di titik ini, kedalamannya sekian, mekanismenya sekian, magnitudonya sekian, tsunami-nya akan seperti ini. Jadi tinggal database itu yang dipanggil, kemudian kita bisa memberikan warning ke pesisir pantai yang dimunculkan di tsunami early warning itu. Jadi begitu gambarannya. Luar biasa sekali ya. Kemudian nih, kembali lagi ke Pak Fitri. Seperti apa sistem INA-TEWS yang ada di PGR2 ya jika terjadi gempa bumi? Apakah sistem INA-TEWS di PGR2 itu sendiri juga mempunyai model ya yang seperti Pak Dimas tadi sampaikan, modul-modul tsunami seperti itu Pak? Baik,
di PGR2 kita memiliki peralatan seismograf ya untuk mengolah data sinyal yang masuk di PGR2. Kita yang data sinyal yang masuk sensornya itu sebanyak 112 untuk wilayah tadi yang 5 provinsi tadi itu. Nah, jika gempanya terjadi di wilayah PGR2, jadi pada saat itu langsung real time sinyal yang masuk, kemudian secara processing kita menentukan misalkan gempanya ada di megatrust yang ada di selatan, kewenangan untuk memberikan warning tsunami itu ada di pusat. Nah, kita hanya menyampaikan informasi awal kalau gempanya di atas 5 itu kewenangannya dari pusat. Nah, tapi kita juga menganalisa jika gempa di bawah 5 dengan tadi Mas yang sampaikan dengan syarat gempa di bawah 5 itu jarang sekali untuk menimbulkan tsunami. Jadi PGR2 itu sampai sekarang kita belum pernah memberikan warning tsunami, tapi meneruskan. Jadi dari BMKG pusat, jika informasinya ada warning tsunami, kita meneruskan lagi ke stakeholder yang ada di wilayah PGR2. Jadi memang peran PGR2 itu sendiri dalam penyebaran info gempa yang menimbulkan tsunami itu ini ya, langsung menyebarkan info yang diberikan oleh BMKG pusat. Betul, seperti kita itu broadcastkan ya Pak. Di broadcast gitu ya Pak. Nah, masih seputar tsunami nih Pak Dimas. Ya. Bagaimana sistem peringatan dini tsunami yang ada di BMKG? Mungkin sobat BMKG juga masih bingung ya terhadap info peringatan dini tsunami karena ada lumayan banyak tahapnya, info PD1, peringatan dini 1, peringatan dini 2 hingga ke 4 begitu. Nah, terus juga kemudian bagaimana sih lamanya info peringatan dini itu dirilis sampai akhirnya dicabut kembali itu seperti apa itu Pak? Baik, jadi peringatan dini yang ada di sistem peringatan dini tsunami itu ada 4 ya. Jadi ada PD1, PD2, PD3, dan PD4. Yang pada intinya ini sifatnya dinamis ya, tergantung bagaimana data-data yang masuk ke sistem peringatan dini itu sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Fitri tadi, data pertama yang kita dapatkan tentu data sinyal seismik itu ya. Sinyal seismik masuk, kemudian kita menganalisisnya dalam waktu kurang dari 5 menit, kita harus menentukan lokasi gempanya di mana, kedalamannya berapa, magnitudonya berapa. Kemudian dari informasi awal ini, kemudian itu mengaktifasi sistem peringatan dininya kalau memenuhi syarat ya tadi dari sisi lokasinya, magnitudonya, kedalamannya. Mengaktifasi itu yang kita aktifasi adalah PD1 itu terlebih dahulu. Kemudian semakin banyaknya data yang masuk, termasuk data dari pengamatan muka air laut, tide gauge, kemudian data dari sea bottom pressure gauge ya. Jadi ada pengukur tekanan di laut. Semakin banyaknya data yang masuk, itu kemudian kita mengupdate lagi sistem peringatan dini itu. Maka masuklah di PD2 dan PD3. Kemudian seiring berjalannya waktu yang dinamis tadi, kalau misalnya diamati tidak terjadi tsunami yang signifikan, misalnya tsunami itu kan periodenya bisa kita bedakan dari gelombang air laut biasa ya. Nah ini masyarakat sering tanya, kok BMKG bisa tahu tsunami-nya cuma 10 cm, 20 cm, padahal kan gelombang air laut itu kan sebenarnya lebih tinggi dari itu ya. Itu karena kita bisa melihat dari rekamannya itu periodenya yang berbeda. Karena tsunami itu mempunyai periode gelombang itu ratusan kilometer. Ya, jadi kita bisa membedakannya dari situ. Ya, kemudian kalau misalnya kita amati tidak terjadi tsunami sesudah tadi PD1, PD2, PD3, maka di PD4 kita akan mengakhiri peringatan dini tsunami itu. Waktunya kapan itu sifatnya dinamis, tergantung di mana lokasi gempanya, kemudian berapa banyak data yang bisa kita dapatkan begitu. Jadi sifatnya lebih dinamis, tapi secara umum sekitar 30 menit sampai 1 jam sesudah PD1 itu peringatan dini tsunami-nya bisa diakhiri atau dicabut. Jadi bahasanya seperti apa nih Pak? Diakhiri atau dicabut? Karena sering sekali masyarakat kita sering sekali mendapat kebingungan ya tentang info peringatan dini yang dikeluarkan BMKG sudah dicabut nih. Oh bukan dicabut tapi diakhiri gitu. Iya. Seperti apa? Mungkin bahasa yang lebih tepat diakhiri kali ya. Diakhiri ya. Karena kan itu peringatan dini. Kita memperingatkan masyarakat ada potensi tsunami. Maka pada waktu tertentu
kita harus mengakhiri peringatan dini itu. Jadi saya lebih cocok bahasa diakhiri. Diakhiri ya. Nah kemudian nih Pak, pada kenyataannya nih masyarakat juga karena mungkin panik suka bertanya-tanya juga nih, kenapa pada saat BMKG mengeluarkan informasi peringatan dini, ternyata di kenyataan di lapangan tidak terjadi tsunami seperti itu. Nah, apakah info peringatan dini yang dikeluarkan BMKG itu salah atau bagaimana, Pak? Iya, jadi tentu BMKG selalu akan berusaha ada effort untuk meningkatkan akurasi dari sistem peringatan dini tsunami itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di pusat peringatan dini tsunami BMKG pusat itu kan sudah ada database skenario tsunami itu. Tentu database skenario tsunami ini kan tidak sempurna ya. Di satu sisi gempa bumi itu sendiri ada kompleksitasnya ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Misalnya ya, contohnya tahun 2010 yang lalu itu ada kejadian tsunami di Mentawai, ya, yang mana getaran gempanya itu sebenarnya tidak terlalu dirasakan sama masyarakat. Jadi masyarakat tidak terlalu aware, tetapi tsunami yang datang itu cukup tinggi. Itu terjadi karena kompleksitas sumber gempanya tadi yang saya katakan tadi. Sumber gempa Mentawai saat itu dia punya durasi yang cukup panjang dan rupture atau robekan gempanya itu lebih besar dari gempa pada umumnya dengan kekuatan sebesar itu. Jadi itu adalah gempa yang disebut dengan slow earthquake atau tsunami earthquake. Nah, kompleksitas seperti ini yang harus dipertimbangkan lebih banyak di skenario tsunami di BMKG begitu. Jadi untuk tujuan mitigasi bencana, sistem peringatan dini tsunami itu cukup baik sebenarnya ya. Jadi kita memberikan warning untuk setiap gempa yang memenuhi syarat tadi. Tetapi tentu kompleksitas tadi itu yang harus selalu kita update ya, kita penuhi di sistem peringatan dini kita, di database tadi, di skenario tadi itu. Jadi kalau untuk saya itu peringatan dini tsunami itu tidak apa-apa ya. Jadi kita akan merilis peringatan dini untuk setiap gempa yang kita memenuhi persyaratan tadi ya. Karena tujuannya kan kita untuk menyelamatkan nyawa manusia ya, yang terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir begitu ya. Jadi kalau pertanyaan masyarakat, kalau ada peringatan dini tsunami-nya tidak terjadi ya syukur bahwa kita tidak mengalami tsunami begitu ya. Ya, jadi seperti itu ya Sobat, bahwa informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG bukan dicabut tetapi diakhiri. Karena kalau dicabut memiliki arti bahwa peringatan dini tersebut salah, tetapi kalau diakhiri memiliki arti bahwa monitoring permukaan air laut sudah kita lakukan, kemudian menunjukkan telah terjadi tsunami atau tidak terjadi tsunami sehingga informasi tersebut diakhiri. Seperti itu ya Pak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang rinci ya teori-teori dasar gempa bumi, kemudian ciri-ciri gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami, saya dan Sobat BMKG mungkin ya ingin tahu nih bagaimana sumber gempa yang atau potensi kegempaan yang terjadi di wilayah kita, khususnya wilayah Jawa Barat dan Banten, karena beberapa waktu lalu ya Pak, seperti kita ketahui bersama bahwa terjadi gempa bumi di wilayah Cianjur, wilayah Sumedang, gempa bumi Sukabumi yang membuat masyarakat cukup trauma seperti itu Pak. Nah sebenarnya bagaimana sumber gempa bumi yang ada di wilayah Jawa Barat, Banten, dan mungkin juga DKI Jakarta? Ya. Baik. Jadi sumber gempa bumi untuk wilayah Jawa bagian barat ini yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat ini secara umum terbagi menjadi dua sumber ya. Jadi yang pertama adalah sumber dari zona subduksi ya, atau yang populer di kalangan masyarakat disebut zona megatrust ya. Zona megatrust ini itu berpotensi menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Jadi secara umum bahwa kita saat ini sedang dalam tahap mempersiapkan diri, memitigasi kita untuk menghadapi gempa dari zona megatrust ini. Sebenarnya secara keilmuan, zona subduksi di selatan Pulau Jawa, termasuk yang di selatan Jawa bagian barat ini, itu masih menjadi perdebatan sebenarnya di kalangan ahli. Apakah zona subduksi di selatan Pulau Jawa ini, terutama di zona pertemuan lempengnya itu bisa menghasilkan gempa besar?
Karena karakteristik zona subduksi di Pulau Jawa ini beda dengan di Pulau Sumatera. Bedanya apa? Penunjaman lempeng di Pulau Jawa ini dia lebih curam. Ya, lebih curam. Kalau di Sumatera itu lebih landai. Sehingga gempa-gempa megatrust itu sangat banyak terjadi di Sumatera. Contohnya gempa tahun 2004, 2005, 2007 di Bengkulu, kemudian 2010. Jadi banyak sekali gempa-gempa megatrust besar di Sumatera. Sementara di Pulau Jawa ini belum ada bukti yang secara saintifik menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa megatrust besar di selatan Pulau Jawa. Jadi implikasinya itu sebenarnya ada dua, bahwa sebenarnya zona megatrust di selatan Jawa ini sebenarnya dia bukan zona yang terkunci, jadi dia kalau istilah geologinya itu dia mengalami rayapan ya, jadi creeping gitu ya, jadi dia tidak berpotensi menghasilkan gempa besar, gempa megatrust, atau yang kedua adalah sebenarnya dia sedang mengakumulasikan strain energi tadi yang sangat besar ya. Jadi dalam tempo waktu pengamatan gempa baik secara instrumen maupun secara sejarah gempa itu kita belum bisa merekam ada sejarah gempa di selatan Jawa yang sangat besar. Mungkin masyarakat tanya bahwa tahun 2009 pernah terjadi gempa di Tasikmalaya, kemudian tahun 1994 di Banyuwangi, kemudian 2006 juga ya di Pangandaran ya Pak. Tetapi kalau kita lihat secara saintifik sebenarnya gempa-gempa itu tidak terjadi tepat di zona megatrustnya kalau di selatan Pulau Jawa. Tetapi misalnya gempa Pangandaran Tasikmalaya itu dia cenderung terjadi di dalam lempeng, sementara gempa seperti gempa Banyuwangi itu sebenarnya terjadi di dekat palungnya ya, jadi di bagian paling atas dari zona subduksi itu. Sementara secara total zona subduksi atau interface dari pertemuan lempeng di selatan Pulau Jawa itu belum ada historis kegempaannya menghasilkan gempa besar ya. Tetapi untuk tujuan mitigasi bencana kita harus mempertimbangkan skenario terburuk bahwa zona di selatan Pulau Jawa ini sedang mengakumulasikan strain energi tadi. Jadi untuk tujuan mitigasi bencana kita harus berasumsi dulu skenario terburuk bahwa suatu saat akan terjadi gempa di selatan Pulau Jawa, terutama di Jawa bagian barat. Kemudian sumber gempa kedua adalah bersumber dari sesar-sesar aktif di Jawa bagian barat. Di Jawa bagian barat, sesar aktif yang sudah teridentifikasi adalah zona sesar Cimandiri. Jadi zona sesar Cimandiri itu dia berekstensi dari sekitar Pelabuhan Ratu, terus dia menjalar ke timur laut, ya sampai ke sekitar wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian di Kabupaten Bandung itu dia ada sesar Lembang ya Pak, sesar Lembang. Kemudian tahun 2022 yang lalu terjadi gempa di Cianjur ya, yang kemudian kita identifikasi itu disebabkan oleh sesar Cugenang. Kemudian tahun ini awal tahun sebenarnya 31 Desember tahun lalu, kemudian berlanjut awal tahun itu ada gempa di Kabupaten Sumedang ya. Jadi di wilayah Jawa bagian barat ini juga banyak sesar-sesar aktif yang lokasinya dekat dengan wilayah dengan populasi penduduk sangat tinggi yang perlu kita waspadai dengan lebih rinci. Gitu. Nah, dari penjelasan Pak Dimas tadi bahwa sebenarnya belum ada gempa bumi besar yang terjadi di selatan Jawa ya Pak ya. Tapi kalau untuk gempa bumi yang merusak itu sendiri apakah sudah ada Pak di wilayah, khususnya di wilayah Jawa Barat sama Banten? Oke, jadi kalau secara historis ada beberapa gempa bumi yang terjadi di Jawa bagian barat ya. Jadi yang pertama yang paling terkenal itu gempa 4 Januari 1669. Ya, itu disebut namanya Batavia Earthquake ya, atau gempa Jakarta. 4 Januari 1669 itu gempanya magnitudonya sekitar 7,4 sampai 7,8 karena ketidakpastiannya besar kan, karena gempanya terjadi tahun 1600-an. Jadi itu hanya berasal dari catatan-catatan historis ya, begitu. Tetapi dari belakangan penelitian menunjukkan gempa Batavia ini sebenarnya gempa yang terjadi di intraslab. Jadi gempa yang terjadi di dalam lempengan samudra yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia. Jadi dia bukan terjadi di zona interface yang tadi di megatrust itu. Kemudian tanggal 11 September 1937 kalau tidak 1921 sorry.
11 September 1921 terjadi juga gempa dengan kekuatan 7,6. Kalau 1921 kita sudah punya seismograf, tapi dulu namanya seismograf analog. Yang kalau dulu seismograf Wicert yang besar sekali itu ya. Jadi rekamannya ada ya 1921. Kemudian belakangan diteliti bahwa gempa 1921 itu memang terjadi juga di intraslab, jadi di dalam lempengan. Jadi memang para peneliti berusaha mencari historis kegempaan di zona interface megatrustnya di selatan Pulau Jawa. Tetapi sampai saat ini dari referensi yang saya ketahui bahwa para peneliti menyimpulkan belum ada bukti historis bahwa zona megatrust di selatan Pulau Jawa ini pernah terjadi gempa sangat besar sampai magnitudo 9 itu belum ada. Berbeda dengan yang di Sumatera. Nah, bagaimana nih Sobat tentang penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dimas? Sudah cukup tercerahkan ya, luar biasa sekali informasi yang disampaikan Pak Dimas, bermanfaat sekali ya. Kita kayak mendengar kuliah ya Pak ya. Iya, betul. Sangat asik sekali, sangat seru sekali. Nah, selanjutnya nih Pak Dimas, kita kemarin membuka kolom pertanyaan ya dari beberapa followers. Kita menyaring ada 3 pertanyaan yang masuk di DM Instagram kami ya di @bmkgwilayah2. Yang pertama pertanyaannya, kenapa sekarang banyak lempengan atau garis sesar baru seperti kejadian gempa Cianjur, gempa Sumedang, dan yang terbaru adalah gempa Bawean. Apakah sesar-sesar itu memang baru terbentuk atau bagaimana? Ya, jadi ini pertanyaan menarik yang memang sering disampaikan oleh masyarakat ya. Jadi sebenarnya sesar-sesar itu bukan sesar yang baru terbentuk, tetapi sebenarnya adalah para ahli itu baru mengidentifikasi atau menemukan fakta bahwa di situ ada sesar aktif. Untuk wilayah tektonik aktif seperti di wilayah Pulau Jawa ini misalnya sebenarnya ada banyak jejak-jejak sesar ya. Jadi baik sesar yang umurnya sudah tua secara geologi atau sesar yang terbentuk kemudian belakangan sehingga secara geologi umurnya muda. Tetapi tantangannya di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi itu sebagai sesar aktif. Jadi beda antara sesar dengan sesar aktif. Sesar aktif itu secara geologi definisinya adalah sesar yang memiliki aktivitas secara aktif itu sejak zaman Quaternary secara geologi. Kemudian kita harus bisa membuktikan bahwa sesar itu aktif dengan misalnya dia punya aktivitas kegempaan di sana. Kemudian kalau misalnya kita ukur dia punya laju slip ya, jadi ada pergerakannya. Nah itulah definisi sesar aktif. Nah tantangannya di sana adalah bagaimana kita mengidentifikasi suatu wilayah itu memiliki sesar aktif. Nah kemudian salah satu caranya yang belakangan kita ketahui adalah dengan kejadian gempa bumi di wilayah tersebut. Misalnya di Cianjur yang tahun 2022 yang lalu, kemudian di Sumedang. Kemudian karena terjadi gempa di sana, kita melakukan kajian, penelitian, baru kita menyadari bahwa di sana ternyata ada sesar aktif. Sebagai gambaran bahwa misalnya zona tektonik aktif yang lain, misalnya di Taiwan dengan di Jepang, di pulau Jepang dengan pulau Taiwan itu sebenarnya ada puluhan sesar aktif, baik yang dia sifatnya continuous atau tersegmentasi. Sementara misalnya di Pulau Jawa sendiri, yang secara zona itu juga merupakan tektonik aktif, kita baru punya sesar Cimandiri, sesar Lembang yang sudah teridentifikasi ya, sesar Opat. Jadi sebenarnya ada banyak sesar-sesar, tetapi tantangannya adalah bagaimana mengidentifikasi yang mana yang merupakan sesar aktif. Begitu. Jadi seperti itu ya Pak. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Mengapa gempa di kita tidak bisa diprediksi seperti di Jepang yang sampai ada notif masuk ke HP? Apakah Indonesia bisa seperti Jepang yang memiliki aplikasi notifikasi sebelum terjadinya gempa bumi, Pak? Ya, jadi masalah ini viral sesudah gempa Noto di Jepang beberapa bulan yang lalu ya. Jadi viral di netizen itu bahwa di Jepang itu sesaat sebelum goncangannya terjadi, kemudian HP-nya itu secara otomatis dia bergetar dan memberikan warning. Sebenarnya itu disebut dengan teknologi CBS ya, Cell Broadcast Service atau CBA, Cell Broadcast Entity ya, yang sudah dioperasikan di negara-negara maju seperti Jepang, Taiwan, Amerika, Meksiko misalnya ya. Jadi sebenarnya itu bukan memprediksi gempa, tetapi adalah peringatan dini gempa bumi atau Earthquake Early Warning. Jadi yang dimaksud di situ adalah pada saat gempa bumi terjadi, kemudian di wilayah yang dekat dengan sumbernya kan banyak stasiun seismik.
kemudian datanya masuk ke sana, kemudian stasiun-stasiun yang dekat dengan sumber itu kan merekam pertama kali gelombang yang pertama yang disebut gelombang P ya. Begitu kita merekam gelombang P ini, kemudian dia mengirimkan warning ke wilayah yang berpopulasi penduduk padat, misalnya di kota-kota besar yang dia punya jarak. Jadi sebelum gelombang seismik yang merusak ini datang, wilayah-wilayah ini sudah kita berikan warning dulu melalui CBE tadi, Cell Broadcast Entity ya. Sebenarnya kita saat ini di Indonesia sedang berupaya membangun Cell Broadcast Entity ini ya. Setahu saya juga termasuk di proyek pendanaan IDRIP ini di BNPB itu sedang dibangun proyek ini ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya di Indonesia ini sistem peringatan dini gempa bumi ini juga sudah disupport oleh teknologi Cell Broadcast Entity ini. Baik, jadi memang sedang dikembangkan ya, Pak. Betul. Saat ini harapannya kita bisa meniru teknologi dari Jepang ya. Kemudian pertanyaan ketiga nih Pak, adakah hubungannya gempa bumi terhadap bulan purnama? Ya, jadi memang beberapa pertanyaan disampaikan bahwa apakah bulan purnama itu bisa menyebabkan gempa bumi, karena memang beberapa gempa itu coincidence ya. Jadi kebetulan terjadi pada saat terjadinya bulan purnama. Jadi ini kaitannya sebenarnya dengan pasang surut di bumi ya. Jadi kalau suatu gempa itu di laboratorium itu diteliti seberapa besar sih stres yang dibutuhkan supaya kita bisa memicu gempa di suatu batuan. Itu kita butuh sekitar 0,1 megapascal secara empiris. Berarti sekitar 100 kilopascal. Ya, stres yang kita butuhkan supaya suatu batuan itu bisa menghasilkan gempa bumi. Tetapi untuk stres yang ditimbulkan oleh pasang surut atau earth tides itu hanya ordernya 1 kilopascal. Jadi kita bisa bayangkan 1 kilopascal dengan 100 kilopascal. Kita butuhkan 100 kilopascal untuk memicu suatu gempa. Tetapi pasang surut bumi itu secara teori hanya menghasilkan 1 kilopascal. Jadi sebenarnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pasang surut bumi itu bulan purnama itu bisa menyebabkan gempa bumi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, gimana nih sobat? Apakah pertanyaan kalian sudah terjawab atau terwakilkan? Nah, tentunya yang tidak kalah penting untuk kita ketahui bersama tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bencana gempa bumi seperti itu, Pak. Nah, adakah langkah-langkah yang harus kita hadapi atau kita persiapkan dalam menghadapi gempa bumi itu sendiri, Pak? Ya, jadi memang faktanya kita tinggal di wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Jadi masyarakat memang harus melakukan langkah-langkah mitigasi yang nyata ya. Misalnya untuk bangunan pemukiman sendiri itu harus tahan gempa, diupayakan memberikan yang terbaik untuk memitigasi struktur bangunan itu dari getaran gempa bumi. Kemudian pada saat terjadinya gempa bumi itu masyarakat harus tahu itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Misalnya dengan drop, cover, and hold ya. Jadi masyarakat pada saat merasakan getaran gempa bumi itu bisa melindungi kepala, kemudian berlindung ke tempat yang aman, misalnya ke bawah meja. Kemudian bagi yang sedang ada di dalam ruangan bisa langsung menyesuaikan diri ke wilayah yang lebih aman, misalnya ke lapangan yang lebih luas. Seperti itu ya Pak. Lalu untuk Pak Fitri nih Pak, seperti apa peran BMKG itu sendiri dalam penyebaran informasi gempa bumi? Seperti yang kita ketahui ya, gempa bumi yang baru-baru terjadi yang cukup besar ini, gempa bumi Bawean magnitudo 6,5 itu kan cukup membuat panik warga sekitar. Nah, peran BMKG itu sendiri khususnya Balai Besar MKG Wilayah 2 terhadap penyebaran informasi atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kita di Balai Besar MKG Wilayah 2 ini ya sebagai PGR 2 ya, Pusat Gempa Bumi Regional 2. Jadi di BMKG ini terbagi menjadi 10 PGR 2. Dan kita di PGR 2 ini memiliki tupoksi sebagai pemantauan ya, kita pengamatan gempa bumi. Nah, apabila terjadi gempa bumi yang merusak, sifatnya merusak, kita tercatat di sini, misalkan gempa bumi utama terjadi misalkan kita waktu itu di gempa Cianjur ya. Nah itu berpotensi merusak. Nah itu tugas kita sebagai di PGR 2 ini menginformasikan secepatnya ke stakeholder. Nah
Kemudian kita bertugas menyiapkan apabila gempa bumi bertugas, kita menyiapkan tim untuk survei. Nah, tugas BMKG ini pertama adalah mendiseminasikan informasi gempa itu secepatnya. Nah, kemudian jika ada gempa bumi merusak, kita melakukan survei pendahuluan. Biasanya kita mengirimkan tim dengan berbagai tugasnya. Pertama sebagai pengamat makroseismik. Jadi setelah gempa bumi utama biasanya ada gempa bumi susulan. Nah, di sini biasanya masyarakat itu yang panik, ada hoax gitu ya. Misalkan nanti tanggal sekian besok akan ada gempa bumi susulan yang lebih besar. Nah, ini tugas kita itu adalah memberikan kepastian informasi yang valid. Nah, kita memiliki beberapa peralatan. Misalkan kita bawa peralatan seismometer ke lokasi. Misalkan makroseismik, kemudian ada yang mikroseismiknya, kemudian kita juga mengirimkan tim untuk drone ya. Jadi kerusakan itu kita petakan. Nah, nanti ada tim lagi untuk yang membuat analisa spektrumnya, kemudian ada domain sana. Nah, ini semua komprehensif. Jadi semua terkumpulkan informasinya, dan kita biasanya pada saat gempa merusak itu membuat posko kerjasama dengan BPBD setempat dan ya stakeholder. Nah, itu informasi yang valid inilah yang kita keluarkan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi yakin informasinya, sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat. Demikian. Jadi memang banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan oleh BMKG terkait kejadian gempa bumi, baik itu gempa bumi yang maksudnya yang tidak merusak, maupun gempa bumi yang kuat yang bisa menimbulkan kerusakan seperti itu ya Pak. Lalu yang Bapak sebutkan tadi bahwa Balai Besar MKG Wilayah 2 sebagai PGR 2 begitu ya Pak. Berarti dalam Indonesia ini terdiri dari berapa PGR Pak? Ya, kita terbagi menjadi 10 PGR 2. Nah, sedangkan untuk tupoksinya itu terbagi beberapa wilayah. Nah, di PGR 2 ini kita memiliki tupoksi parameter gempa bumi yang terjadi mulai dari Provinsi Sebelah Barat itu ada Provinsi Bengkulu, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, kemudian di sini di Banten, kemudian sampai di Jawa Barat dan di Kalimantan Barat. Nah, itu tupoksi kita. Jika gempa bumi terjadi di wilayah provinsi itu, kita yang berkewajiban untuk mendiseminasikan. Nah, untuk pembagian tugasnya, kalau gempanya di atas 5 itu kewenangannya dari BMKG Pusat. Kalau gempa di bawah 5 itu kewenangan dari PGR 2 untuk mendiseminasikan gempa bumi tersebut. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak Fitri, bagaimana peran BMKG dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami? Ya, kami di PGR 2 memiliki tupoksi untuk memitigasi gempa bumi ini. Pertama, kita melakukan pengamatan seismik. Ya, dari hasil pengamatan seismik ini kita bisa memetakan daerah-daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Ya, buku rekaman seismik ini kita sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, sehingga diharapkan dalam pemetaan ini kita bisa sampaikan ke masyarakat daerah mana saja yang berpotensi rawan gempa bumi. Nah, ini tadi pengamatan seismiknya ya. Kemudian kita juga bekerjasama kolaborasi dengan instansi lain melakukan pemetaan. Nah, jadi kemudian juga sosialisasi untuk memiliki bangunan yang tahan gempa ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas. Nah, kemudian juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi kita melakukan ada agenda namanya Sekolah Lapang Gempa. Nah, kita sudah pernah melaksanakan di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat supaya kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kita itu berada di daerah yang rawan gempa, sehingga kita tidak kaget, tidak panik kalau terjadi saat gempa bumi. Nah, kemudian juga kita melakukan kegiatan yang namanya BMKG Goes to School. Nah, kita datang ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi, melakukan literasi bahwa mudah-mudahan anak didik kita itu aware terhadap bencana gempa bumi ini, sehingga tidak mudah misalkan kalau ada hoax, kalau ada berita-berita yang simpang siur, sehingga bisa dipetakan. Kemudian kita siap menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana gempa bumi. Nah, lalu apa himbauan BMKG khususnya PGR 2 terkait potensi gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah kita? Mungkin bisa dijelaskan juga hal-hal apa saja yang perlu masyarakat waspadai untuk menghadapi atau mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami ini, Pak? Ya, baik. Kita di PGR 2 tidak bosan-bosan memberikan pelayanan pengamatan gempa bumi ini. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kita berada di daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami.
sehingga edukasi dan literasi kita akan terus-menerus disampaikan kepada masyarakat. Dan perlu dipahami kepada masyarakat bahwa gempa bumi ini tidak dapat diprediksi. Artinya kalau ada berita-berita yang akan menginfokan akan ada gempa, itu dipastikan adalah hoax. Ya, supaya tidak ada menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat. Nah, jadi BMKG di PGR 2 tidak melakukan kegiatan-kegiatan misalkan untuk mitigasi tadi sekolah gempa bumi, kemudian edukasi kepada anak sekolah, melakukan kegiatan BMKG to Schools. Nah, nanti dengan kegiatan-kegiatan yang kita adakan ini, kita berusaha menyadarkan masyarakat supaya masyarakat siap dan tangguh menghadapi bencana gempa bumi itu tersebut. Baik, lalu informasi gempa bumi yang disebarkan atau didiseminasikan oleh PGR 2 atau Balai Besar MKG Wilayah 2 ini dapat diakses melalui apa saja nih Pak? Sekarang kita punya beberapa platform untuk menyampaikan informasi gempa bumi ini. Yang pertama, kita secara real time pada saat terjadi gempa bumi, kita memiliki namanya WRS Newgen yang terpasang di beberapa instansi dan di masyarakat. Pada saat real time, pada misalkan menit ketiga itu sudah muncul lokasi gempa buminya. Nah, kemudian pengamatan yang selanjutnya selain WRS Newgen, kita website ya, dari website, kemudian platform medsos bisa dilihat di medsos kita melalui Twitter, Instagram, kemudian juga oleh aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile pada saat real time itu 5 menit setelah terjadi gempa kita sudah muncul di aplikasi mobile Info BMKG. Jadi masyarakat diimbau supaya bisa akses channel-channel resmi dari kita. Jadi memang begitu terjadi gempa bumi 5 menit pertama ya Pak, 5 menit pertama sudah di-share ke beberapa akun sosial media begitu ya Pak ya, yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Fitri, gempa bumi di wilayah tanggung jawab PGR 2 yang mana yang paling nggak bisa dilupakan? Kenapa kejadian tersebut menjadi tidak bisa dilupakan? Ada nggak Pak? Iya, selama kita bertugas di PGR 2 ini yang paling sangat berkesan di kita adalah gempa Cianjur 21 November 2022 kemarin. 2022 ya Pak ya. Biasanya kita kalau ada gempa itu yang merusak, kita survei ya paling 3 hari sampai 5 hari bisa surveinya. Kita melakukan beberapa alat namanya seismometer yang mobile, kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat paling 3 hari 5 hari pada saat gempa susulan sedang berakhir. Nah, pada saat gempa Cianjur itu kita sampai sekitar 1 bulan ya, kita melakukan monitoring kegempaan di lokasi di site di Cianjur. Selain itu juga dengan perkembangan teknologi yang sekarang untuk memetakan sesar yang baru itu pun kita mengirim tim untuk khusus drone ya untuk melihat kerusakan dari atas, kemudian juga melakukan tim itu dibagi menjadi beberapa tim. Jadi bukan hanya untuk pemantauan seismiknya saja. Jadi misalkan kita melakukan pengamatan untuk spektrumnya, kemudian untuk kegempaan mikroseismiknya juga. Jadi secara kajian ilmiahnya untuk memetakan kegempaan itu lebih komprehensif. Jadi ya sangat berkesan bagi kami on duty kita survei di sana di Cianjur, dan mudah-mudahan hasil pengamatan kita, hasil pengolahan data kita bisa bermanfaat kepada scientific keilmian kegempaan di Cianjur. Jadi memang gempa bumi Cianjur ya Pak yang sangat berkesan sekali ya Pak, dan mungkin di masyarakat juga menimbulkan trauma yang cukup lama begitu ya, karena walaupun kekuatannya tidak terlalu besar ya saat itu, kalau nggak salah 5,6 ya Pak, tapi kerusakan yang ditimbulkan lumayan masif begitu ya. Nah, itu juga selain pengamatan seismik, kita berkolaborasi juga melakukan pendekatan psikologi. Sambil survei kita datang ke pengungsi itu menjelaskan. Jadi masyarakat juga lebih tenang kalau kita ditangani oleh langsung instansi yang berwenang gitu ya. Oke, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini nih Pak, mungkin ada satu kalimat dari Pak Dimas dan Pak Fitri sebagai himbauan atau mungkin quotes kepada netizen atau sobat BMKG yang menonton podcast ini tentang gempa bumi atau bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Jawa Barat dan Banten. Monggo, siapa dulu nih Pak? Pak Dimas. Baik.
Jadi salah satu upaya untuk memitigasi gempa, kita harus bisa mengidentifikasi sumber gempanya terlebih dahulu. Karena itu saya juga sebagai peneliti gempa meminta dukungan buat masyarakat untuk kita lebih banyak meningkatkan lagi kajian-kajian dan riset di bidang gempa bumi dan tsunami ini. Mungkin itu dari saya. Nah, kalau dari Pak Fitri, Pak? Ya, kalau dari kami lebih sering ke masyarakat itu bahwa menyadari kita berada di daerah rawan gempa. Kemudian gempa tidak dapat diprediksi, sehingga jika ada berita-berita yang akan terjadi gempa bumi itu dipastikan itu hoax. Jadi jangan sampai terbaca, jangan sampai panik. Karena kalau sudah panik, kadang nalar kita tidak jalan. Nah, sehingga yang mudah-mudahan dengan informasi yang tepat dari instansi BMKG, masyarakat bisa lebih sadar bahwa gempa tidak dapat diprediksi, tapi kita dapat memitigasi, mencegah kemungkinan lebih buruk dari gempa itu. Jadi begitu ya sobat, bahwa gempa memang saat ini belum dapat diprediksi ya Pak, namun bisa kita minimalisir dampaknya dengan langkah mitigasi mandiri seperti itu ya Pak ya. Dan juga sobat BMKG harus pastikan bahwa informasi yang diterima adalah informasi resmi yang bersumber dari BMKG ya Pak. Tentunya jangan terpengaruh atau gampang terpengaruh terhadap isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoax seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya di podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Dimas, kepada Pak Fitri juga. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat kepada Sobat BMKG semua, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Kemudian informasi yang disampaikan juga menjadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa gempa bumi suatu waktu bisa dapat terjadi, sehingga kita harus mempersiapkan diri, harus belajar mitigasi mandiri ya Pak ya. Harus mengenali lingkungan sekitar kita juga. Mungkin Sobat BMKG yang tinggal di pesisir pantai bisa mengenali daerah-daerah tinggi yang bisa menjadi evakuasi jika terjadi tsunami begitu ya Pak ya. Kemudian sobat yang bermukim di perkotaan atau mungkin tinggal di bangunan gedung bertingkat juga harus dari sekarang aware ya Pak ya tentang langkah atau jalur evakuasi. Mungkin bisa diperhatikan juga bangunan-bangunan di sekitar atau ada pepohonan yang bisa dihindari ketika terjadi gempa bumi. Dan mungkin ditandai juga nih lapangan yang terbuka ya untuk bisa kita evakuasi seperti itu. Nah, sekian perbincangan kita hari ini Pak. Saya Hairina Fauzi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke kerabat-kerabat sobat, ke keluarga untuk terus update informasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar MKG Wilayah 2. Terima kasih dan bye-bye.